Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil ETL Data Warehouse kami. Nama saya Rafael Runtu dengan NIM 825220039. Perkenalkan, nama saya Danang Venus dengan NIM 825220017. Dan nama saya Raden Rory Solomon dengan NIM 825220013. Perkenalkan, nama saya Gulielmus Jason dengan NIM 8252138. Perkenalkan, nama saya David Haryadi dengan NIM 825220042. Nama saya Luisan Hermawan, NIM 825220015. Perkenalkan, nama saya Vincent Leonardi dengan NIM 825220016. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dimensi dan fact table-nya. Untuk fact table-nya kita ada fact employee, fact production, fact purchase, dan yang terakhir ada fact sales. Pertama saya akan jelaskan tentang untuk fact employee-nya. Dia berhubungan dengan dimensi pay history, dimensi shift, dimensi employee, dimensi time, dan dimensi departemen. Lalu untuk fact production-nya, dia berhubungan dengan dimensi time, dimensi scrap reason, dimensi location, dimensi produk. Dimensi produk ini berhubungan dengan dimensi produk kategori dan produk subkategori. Lalu untuk fact purchase-nya, dia berhubungan dengan dimensi produk, dimensi time, dimensi ship method, dimensi vendor, dan dimensi employee. Yang terakhir, untuk fact sales, dia berhubungan dengan dimensi customer, dimensi time, dimensi produk, dimensi salesperson yang berhubungan dengan dimensi territory, dan dimensi territory, lalu dimensi currency. Pertama-tama, kita ke connection manager dulu. Habis itu buat new connection manager. Setelah itu pilih OLDB. Habis itu klik new. Pilih provider Microsoft OLDB. Servernya nak samain dengan yang di sini. Setelah itu klik refresh untuk mengecek. Itu pilih koneksi AdventureWorks 2022 ya. Klik OK. Pilih AdventureWorks 2022, klik OK. Oke, habis itu buat connection baru untuk destinasinya. OLDB. Karena sebelumnya udah pernah bikin, jadi tinggal diklik saja. Setelah itu masukin data flow test-nya. Habis itu klik dua double. Kita masukin. Setelah itu di rename. Oke, double klik untuk mengecek. Habis SQL comment. Masukkan codingan yang udah disesuaikan dari select. Klik preview.
klik close. Terus ini arahin panahnya ke bawah. Mungkin itu yang kelompok 6 ini. Masukkan tabel dim time-nya. Setelah itu mengecek mappingnya terlebih dahulu. Itu klik OK. Setelah itu sebentar ada kosong di run. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan. Oke, lanjut. Kita akan membuat LDB search dimensi vendor. Oke, bisa kita lama. Masuk ke sini. Terus table overview-nya SQL command. Terus kita masukin select codingannya. Kita cari vendor. Terus kita paste, terus kita preview dulu, lihat oke udah ada, terus lanjut dari slowly changing dimension, terus sambungin garisnya, itu next. Terus kita ganti kelompok 6, terus table overview-nya kita cari vendor. Ini kita jadiin business key semuanya untuk vendor. Terus changing attribute samain semua, terus next, terus next, finish. Start. Lanjut kita akan melakukan pembuktian untuk dim vendornya. Bisa dilihat ya, ini buat dim vendornya itu kosong. Terus kita akan cek lagi dan run ulang apakah dim vendornya itu ada atau tidak. Balik lagi, terus kita run ulang. Nah, bisa dilihat ini dim vendornya sudah ada dan berarti berhasil. Oke. Karena telah dilakukan demonstrasi, berikut adalah semua tabel, dimensi, dan fakta yang telah kami buat. Yang nggak slow changing, pertama ada dim territory, dim ship method, dan dim time. Yang dim slow changing, pertama ada dim product, dim pay history, dim location, dim shift, dim scrap reason, dim employee, dim sales person, dim department, dim vendor, dim produk subkategori, dim customer, dim produk kategori, dim currency. Oke, lalu lanjut dengan fact table-nya. Ada fact sales, fact purchase, fact production, dan fact employee-nya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh David. Ini table fact-nya kosong. Kita akan jalankan atau start dulu tabel dimensi. Tabel dimensinya kosong menjadi tabel dimensinya berisi. Ini sekarang kita cek lagi tabel dimensi. Tabel dimensinya sudah berisi semua. Sekarang untuk tabel faktanya yang masih belum. Tabel faktanya nih yang masih belum masih kosong semua. Lalu kita jalankan atau start. Jika kita sudah jalankan atau start akan ada isinya. Kalau kita cek lagi di tab SDA-nya jadi ada isi tabel fakta. Sekarang saya akan menjelaskan tutorial cara membuat cube-nya. Pertama, create new project-nya. Pilih yang analisis service multidimension. Data mining. Klik next. Masukkan namanya, misalnya saya buat tes 2. Create. Pertama-tama, kita isi dulu data source-nya. Kita klik kanan, new data source. Lalu pencet next. Kita create data source based on existing atau new connection. Klik new. Ini klik OK. Pilih yang sama kayak yang tadi. Oleh DB provider for SQL Server. Server name-nya. Masukkan server name-nya, di refresh. Lalu karena ini cube, kita pilihnya yang database yang ada tabel dimensinya, yaitu ETL kelompok 6, lalu OK. Pastikan tabel dimensinya juga sudah terisi dulu. Lalu next, pilih yang inherit, next, ganti namanya misalnya, nggak usah ganti. Lalu kita pencet finish saja. Lalu sekarang kita buat dataset views-nya. Klik kanan, new dataset views. Lalu next. Lalu pilih next. Nah sekarang kita, misalnya kita membuat cube, fakta penjualan ya, fact sales. Kita cek dulu. Lalu kita next. Ganti namanya jadi fact sales. Finish. Lalu kita klik kanan di cubes, new cube, next, use exiting, next. Lalu kita di sini pilih saja yang tabel faktanya. Lalu next. Next. Pilih yang diperlukan. Dan next. Ganti tambahin cube. Ini. Nah, sekarang, nah, ini Vexas nih. Lalu, kita ganti dulu ininya.
In time kita masukin atributnya. Last person juga. Customer. Setelah selesai, save aja dulu. Lalu close ini semua. Nah, sekarang kita klik kanan yang di Flexas Cube ini, kita proses. Yes. Tunggu. Lalu kita run. Sudah berhasil, kita close. Kita cek di browser. Nah, ini sudah ada. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan cube. Yang pertama itu kita akan masukkan dahulu dari tabel dimensi ke tahun. Lalu untuk selanjutnya saya akan memasukkan tentunya customer ID, lalu full name dari customer. Di sini saya memasukkan salesperson ID dengan full name-nya. Lalu untuk produk, memasukkan product name. Lalu untuk yang terakhir dari fact table untuk measure-nya. Di sini saya memasukkan total due. Lalu ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Jadi cara membacanya itu ini disortir berdasarkan tahun. Di sini ada tahun 2011. Jadi di tahun itu ada customer dengan nama Samuel Agakoili dengan customer ID sekian, lalu dia membeli barang dari salesperson yang bernama Jose Saraiva dengan salesperson ID sekian. Lalu untuk customer ini membeli produk yang bernama Mountain 100 Black dengan total due-nya sekian. Itu. Lalu untuk sebenarnya ini bisa dimodifikasi lagi dengan mengganti-ganti dari tabel dimensi. Bisa dimasukkan apa saja. Dan contohnya engine territory ID. Di sini akan muncul territory ID-nya 6. Tapi masih disortir berdasarkan tahun 2011 untuk seterusnya.